Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tutor. Mohon izin, perkenalkan nama kami Sarwoedi Bowo, NIM 0484942954. Kami dari UT Jakarta. Untuk tugas 3 mata kuliah algoritma dan pemrograman kali ini, perintahnya adalah sebagai berikut. Buatlah program sederhana dengan menggunakan operator if dan array dengan kasus sebagai berikut. Kasusnya masih sama seperti eh, pada tugas 1 dan 2. Begitu pula dengan inputan pada program golongan dan outputnya sama semua. Baik, mari kita jalankan saja untuk pemrogramannya. Kami menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Di sini kami sudah membuat file praktikum 3 Java sebagai file kami. Hal yang pertama akan kami lakukan adalah memasukkan eh, scanner package. Kemudian kita akan membuat public class. Setelah itu kita akan membuat programnya agar bisa berjalan dengan public static void. Hal yang pertama dilakukan adalah mendeklarasikan input. Deklarasi scanner input. Sama dengan new scanner. System in. Kemudian akan buat tempat memasukkan golongan. Sistem out print. Masukkan golongan karyawan A, B, C. Kemudian kita deklarasi golongannya. Golongannya sebagai karakter. Input next. Oh, bukan next line, next. Kemudian kita akan membuat program ini selalu membaca golongan itu pada huruf kapital to uppercase dan membacanya pada karakter pertama start at. Kemudian kita akan deklarasikan juga memasukkan jumlah jam lembur. Memasukkan jumlah jam lembur berarti sistem out print
Masukkan jumlah jam lembur. Jam lemburnya terbaca sebagai integer. Input next integer. Kemudian kita akan membuat array untuk gaji, besaran gaji tiap golongan dan persentase pengkalian gaji lembur terhadap gaji pokoknya. Jadi double bentar, kita deklarasi array gaji tipenya double, kita beri kurung siku buka tutup untuk menandakan dia array gaji sama dengan gajinya kita pakai kurung kurawal karena ini array 5 juta, koma 6.500.000, koma 9.500.000. Deklarasi array present fase lembur double persen lembur 0,30. Perlu diperhatikan bahwa kalau penggunaan koma itu di sini titik, kemudian koma itu sebagai tanda pisah. Kemudian setelah kita deklarasikan eh, ini, kita akan menentukan indeks lembur, indeks gaji. Nah, yang dimaksud indeks di sini adalah ketika array itu bermaksud terdiri dari beberapa data dipisahkan biasanya oleh koma. Nah, indeksnya ini dimulai dari 0, bukan 1. Jadi indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Ada namanya indeks dan baris pada array. Nah, karena ini array satu dimensi, maka cuma ada indeks. Menentukan indeks gaji. Indeksnya akan terbaca sebagai integer, indeks gaji, sama dengan golongan yang dimasukkan dikurangi A, golongan A. Jadi pada Java, karakter huruf itu terbaca sebagai angka sesuai dengan aturan ASCII. Kemudian kita juga pakai if ini ketika eh, golongan yang dimasukkan salah, berarti akan masuk dengan if eh, indeks gaji kurang dari 0 atau
indeks gaji lebih dari gajinya kan cuma ada dua. Berarti di sini indeksnya cuma ada dua karena 0, 1, 2. Maka sistem akan tampilkan eh, golongan tidak ada, kemudian akan kita return dan inputnya kita close. Kemudian eh, setelah itu kita akan dapat menentukan besaran gajinya. Gaji pokok double kita beri komen dulu sama dengan double gaji pokok sama dengan gaji rai gaji tadi. Kalau pakai besar apa kecil ya? Pakai besar dia. Indeks gaji. Kemudian setelah ini dapat, berarti kita menentukan indeks array presentase lembur. Integer persen lembur sama dengan eh, jam lembur dikurangi 1. Ini baru persen lembur, jam lembur dikurangi 1. Bukan, walaupun ini begini, jadi kita pakai ini. Jam lembur lebih dari sama dengan 5, maka akan ketika jam lembur 5 jam atau lebih, maka akan dianggap sebagai indeks keempat. Kalau tidak, eh, jam lembur ini menentukan indeks. Eh, baik, berikutnya menentukan indeks ini berarti eh, integer indeks jam lembur sama dengan jam lembur lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka akan terbaca sebagai indeks keempat ketika bukan itu jam lembur indeksnya tetap akan min 1. Jam lemburnya di min 1 akan terbaca sebagai indeks. If jam lemburnya 0, maka
sistem eh, gaji lembur sama dengan 0. Ini kita deklarasikan gaji lembur. eh Salah, mohon maaf. Ini sampai di sini. Deklarasi dulu gaji lembur berarti double gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali IDX indeks, ulangi, ini gaji lembur gaji pokok dikali array persen lembur dikali persen lembur IDX jam lembur. Ulangi, ini berarti persen lembur betul di sini. Terus kita kasih di sini rumus if jam lembur kurang dari 0, eh if IDX gaji lembur kurang dari 0, maka gaji lembur sama dengan 0. Ini bukan gaji lembur, persen lembur sama dengan 0. Nah, ini seperti ini berarti kita deklarasi total gaji double gaji total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur.
kemudian mengatur tampilan output, sistem, kemudian input close, kita close inputnya. Ada dua problem di sini. Double. Oh, ini array seharusnya pakai kurung kurawal. Double. Ah, ini kurang ini, betul, udah. Ini syntax error. Kita coba dulu di Excel ini. Mari kita coba ulang saja supaya tidak bingung. Double, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali gaji persen lembur, indeks persen lembur, I, indeks persen lembur sama dengan kurang dari 0, maka eh, eh, gaji lembur sama dengan 0. Baik, mari kita coba running di sini. Agak lama. Kita coba masukkan golongan B, jumlah 2 jam lembur. Nah, di sini sudah bisa. Kita coba golongan lain dan jumlah jam lembur lain. Misalnya golongan C, jumlah jam lembur 6. Nah, sudah bisa. Baik, terima kasih atas perhatian dari tutor. Semoga praktikum kami menjadi penilaian bagi kami dan bisa diterima oleh tutor. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.